pra-peradilan yang telah memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan atas kesempatan yang diberikan kepada termohon untuk menyusun dan membacakan jawaban terhadap dalil-dalil maupun alasan-alasan yang dijadikan dasar pemohon mengajukan pra-peradilan ini. Untuk upaya untuk menegakkan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidaklah semudah membalikkan tangan. Beberapa hal yang perlu dicermati dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu karakteristik korupsi yang berbeda dengan kejahatan konvensional lainnya. Pada kejahatan tindak pidana korupsi tidak jelas siapa yang menjadi korban dan dari perbuatan koruptif pelaku, sehingga Profesor Tanjo Subroto menggolongkan perbuatan korupsi sebagai kejahatan tanpa korban. Padahal akibat dari korupsi sungguh sangat luar biasa yang meskipun tidak dirasakan saat ini juga, tetapi dalam kurun waktu tertentu dapat berakibat fatal bagi suatu tatanan masyarakat. Oleh karenanya, tidak mengherankan apabila World Bank menyebut sebagai the cancer of corruption, karena korupsi bukanlah budaya, melainkan suatu penyakit kronis yang dapat merusak sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pelaku korupsi umumnya berasal dari kalangan profesional. Hal ini dikarenakan kejahatan korupsi seringkali dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan menguasai prosedur birokrasi, sehingga memahami benar bagaimana menjalankan sistem operasional dan prosedur tersebut dan bagaimana pula mensiasatinya. Perbuatan-perbuatan dari pelaku aktual korupsi adalah low visibility yang pelakunya dinamakan professional finance violation. Artinya perbuatan itu sulit terlihat karena biasanya tertutup pada kegiatan pekerjaan norma rutin yang melibatkan keahlian profesional dengan sistem organisasi yang kompleks. Kuasa termohon menghargai upaya hukum pra-peradilan yang telah diajukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang tentunya tidak lain dimaksudkan untuk tegaknya hukum dan perlindungan hak-hak pemohon. Termohon memahami upaya pra-peradilan yang diajukan ini dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang, termasuk dalam hal ini pemohon, yang diatur dalam kitab hukum acara pidana atau KUHAP. Namun demikian, dalam upaya mendudukkan fungsi lembaga pra-peradilan ini sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik, tetaplah harus dipahami memiliki batasan tertentu dalam pemeriksaannya. Kuasa termohon berharap upaya pra-peradilan yang memiliki batasan-batasan dalam pemeriksaan tidak dijadikan sebagai upaya untuk mencoba melepaskan dari jeratan hukum yang akan meminta pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana. Kuasa termohon menyampaikan bahwa proses penegakan hukum dalam kasus ini adalah proses penegakan hukum yang bermartabat untuk mengungkapkan kebenaran material serta upaya mewujudkan keadilan dalam perkara AFO. Bahwa perlu digarisbawahi melalui jawaban atau tanggapan termohon sebagai salah satu upaya termohon untuk meluruskan kembali konstruksi berpikir hukum agar tidak terjebak kepada kesalahan berpikir yang bahkan cenderung menuduh lembaga KPK melakukan kriminalisasi terhadap pemohon. Melalui jawaban ini, kuasa termohon akan meluruskan fakta-fakta hukum yang mencoba diputarbalikkan dengan berbagai argumentasi maupun upaya menerapkan asas maupun doktrin berkenaan dengan hukum acara yang serampangan dengan mengambil sisi penerapan hukum yang menguntungkan namun membuang sisi yang merugikan. Beberapa asas hukum antara lain asas nabis in idem, asas kepastian hukum, asas keadilan maupun doktrin lainnya mencoba diputarbalikkan penerapannya dengan mengaitkan dengan fakta-fakta tertentu dalam permohonan ini. Selain itu, beberapa dalil misalnya berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon yang dianggap membuat kegaduhan dan mengganggu perayaan Natal, penetapan tersangka atas diri pemohon sebagai respon atas kritik keras pemohon yang gencar melakukan kritik terhadap kebijakan Jokowi, maupun putusan pimpinan termohon sebagai pimpinan yang baru dilantik sangat cepat dalam menetapkan tersangka atas diri pemohon, karena pimpinan KPK pada 2024-2009 baru diserah terimakan pada tanggal 20 Desember 2024 sebenarnya merupakan dalil yang dibangun berdasarkan asumsi semata yang sebenarnya tidak relevan untuk disampaikan dalam permohonan ini. Upaya membangun argumentasi demikian dapat dipahami sebagai suatu pembelaan yang membabi buta, yang apabila tidak hati-hati dan dipahami benar dapat menjebak serta mengaburkan nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang sebenarnya merupakan cita-cita tertinggi dari hukum itu sendiri. Berkenaan dengan dalil-dalil demikian, maka jelas kuasa termohon tidak akan menanggapinya, dan tentunya yang mulia hakim pra-peradilan akan mempertimbangkan dengan bijaksana dan adil atas dalil-dalil yang demikian. Kuasa termohon perlu menekankan
bahwa dalam menangani perkara ini, termohon bekerja di ruang dan koridor hukum yang menjunjung tinggi objektivitas dengan mengedepankan kebenaran, keilmuan, dan hati nurani di tengah aspirasi penegakan hukum yang berkeadilan, bahwa siapa yang bersalah harus dimintai pertanggungjawaban di depan hukum. Termohon berharap pra-peradilan ini dapat berjalan sebagaimana pra-peradilan pada umumnya yang telah berjalan dalam koridor hukum yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 yang pada pokoknya memberikan pedoman bahwa pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, dan persidangan perkara pra-peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil. Termohon tetap meyakini bahwa Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan juga menjadi bagian representasi lembaga pengadilan yang tidak akan membiarkan forum pra-peradilan yang terhormat ini menjadi sarana penghindaran dari proses hukum dengan dalih dan bertameng pada argumentasi hukum dan hak asasi manusia. Namun pada akhirnya penilaian kami kembalikan kepada Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya, bebas dari intervensi pihak manapun dan dalam bentuk apapun, dengan memperhatikan keadilan bagi seluruh masyarakat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 2 Romawi, eksepsi. Eksepsi tentang permohonan pra-peradilan merupakan materi pokok perkara tindak pidana korupsi. Pemohon dalam dalil-dalil posita permohonannya menyampaikan pada pokoknya tidak perlu kami bacakan dan dianggap dibacakan, tercantum dalam halaman 4 sampai dengan halaman 5. Terhadap dalil-dalil pemohon demikian, termohon memberikan jawaban atau tanggapan sebagai berikut. 1. Pra-peradilan bukan lembaga yang berwenang menentukan layak tidaknya suatu perkara ke tahap pemeriksaan sidang pengadilan, melainkan hanya melakukan pemeriksaan formil. Penentuan layak tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke sidang pengadilan merupakan kewenangan penuntut umum. Oleh karena itu, hakim pra-peradilan tidak memiliki kewenangan untuk menilai materi pokok perkara tindak pidana korupsi apabila pemeriksaan dalam persidangan pra-peradilan hanya diberi waktu 7 hari serta dilakukan oleh hakim tunggal. 2. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Agung RI dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan peninjauan kembali pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 yang pada pokoknya bahwa pemeriksaan pra-peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah paling sedikit dua alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, dan persidangan perkara pra-peradilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena pemeriksaannya tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil. Pasal 2 ayat 2 dan ayat 4 Perma 24 tahun 2016 tidak perlu kami bacakan dan dianggap dibacakan. 3. Bahwa dalil-dalil pemohon yang seharusnya disampaikan pada pemeriksaan persidangan perkara pada pengadilan tindak pidana korupsi sebagai hak pemohon untuk melakukan pembelaan atau pledoi, pembuktian unsur-unsur tidak pidana yang tersangkakan kepada pemohon dan penilaian kasualitas bukti-bukti harus diperiksa, diadili dan diputus dalam pemeriksaan persidangan pokok perkara di pengadilan tindak pidana korupsi yang merupakan wewenang mutlak absolut dari majelis hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi sebagai satu-satunya pengadilan special court yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana korupsi. 4. Pemeriksaan dan pembuktian dan penilaian atas unsur-unsur tidak pidana korupsi yang dilakukan oleh pemohon menjadi ruang lingkup kewenangan majelis hakim dan majelis pada pengadilan tindak pidana korupsi dan bukan merupakan ruang lingkup kewenangan pra-peradilan yang dipimpin oleh hakim tunggal dengan acara pemeriksaan yang cepat dan sederhana, diperiksa dan diputus dalam jangka waktu 7 hari. Adapun lingkup pemeriksaan pra-peradilan yang tidak masuki pokok perkara telah dikuatkan dalam beberapa putusan pra-peradilan yang telah diputus hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di antaranya putusan nomor 161 tahun 2020 tanggal 21 Januari tahun 2020 atas nama pemohon Rizky Ridiono, Nur Hadi, Hindra Sunyoto dan seterusnya. Putusan nomor 28 atas nama Muhammad Rohmar Hurmuzi. Putusan nomor 37 tahun 2018 atas nama pemohon Arsun. Putusan nomor 121 tahun 2016 atas nama Dr. Siti Fadila Supari, serta putusan nomor 111 tahun 2016 atas nama pemohon Dian Syed Triadi. Dengan demikian dalil-dalil permohonan pra-peradilan dan juga termohon adalah tanpa alasan berdasarkan undang-undang yang karena memenuhi materi pokok perkara tindak pidana korupsi, sehingga permohonan pra-peradilan sudah sepatutnya ditolak atau tidak dinyatakan tidak dapat diterima.
Eksepsi tentang permohonan tidak jelas atau kabur atau obscur libel. Permohon dalam dalil-dalil posita permohonan yang menyampaikan pada pokoknya tercantum dalam halaman 8 sampai dengan pada halaman 8 tidak perlu kami bacakan dan dianggap dibacakan. Terhadap dalil-dalil tersebut termohon memberikan jawaban atau tanggapan sebagai berikut. Bahwa pemohon tidak menguraikan secara jelas perkara atau duduk persoalan suatu kasus yang dipersoalkan. Tidak ada relevansi antara kritik pemohon terhadap kebijakan pajak pertambahan sejumlah 12%, opsi pajak kendaraan bermotor sebesar 66% dengan perkara pra-peradilan dan AFO. Termohon juga tidak dalam urusan berkaitan dengan hal-hal yang didalilkan oleh pemohon tersebut. Juga tidak ada relevansi antara prosesi pengangkatan pimpinan termohon dalam ruang lingkup pra-peradilan yang tidak diuji oleh pemohon. Suksesi kepemimpinan pada lembaga termohon tidak termasuk dalam alasan. Sekali lagi, termohon bukan organisasi politik yang menggunakan alasan politik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi termohon sebagai institusi penegak hukum. 4. Sungguh tidak linear dalam petitum yang dimohonkan berkaitan dengan kedua dalil tersebut. Seharusnya formulir dalil-dalil dalam permohonan pra-peradilan atau posita dan fundamentum petendi, yaitu bagian yang berisi dalil-dalil yang digambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dalam mengajukan suatu tuntutan, pemohon harus menguraikan terlebih dulu alasan-alasan dalil-dalil yang melandasi pengajuan tuntutan. Atau dengan kata lain, posita fundamentum petendi berisi uraian tentang kejadian perkara atau keadaan atau duduk persoalan suatu kasus, sedangkan petitum berisi tuntutan apa yang dimintakan oleh pemohon kepada hakim untuk dikabulkan. 5. Lebih lanjut, termohon mengingatkan kembali bahwa fungsi lembaga pra-peradilan mengawasi dan menguji tindakan-tindakan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum sebagai sarana pengawasan horizontal atas segala upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana agar tindakan aparat penegak hukum tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lingkup kewenangan pra-peradilan secara limitatif telah ditentukan dalam pasal 1 angka 10 junto pasal 77 KUHP dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014 tanggal 28 April 2015. Lingkup kewenangan pra-peradilan mencakup juga pra-peradilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Lebih lanjut, pasal 2/4 2006 menentukan pra-peradilan tercatat pada sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan, atau ganti rugi atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dengan demikian, permohonan pra-peradilan diajukan oleh para pemohon adalah tanpa alasan berdasarkan undang-undang, karena permohonan tidak jelas atau kabur libel sehingga permohonan pra-peradilan sudah sepatutnya ditolak atau tidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. C. Eksepsi error in objecto. Pemohon dalam posita permohonan yang menyampaikan pada pokoknya bahwa pimpinan termohon periode 2024-2029 telah dipilih dan ditetapkan dengan cara yang tidak sah dan tidak menurut hukum, maka segala keputusan yang mengatasnamakan pimpinan termohon adalah tidak sah, tidak menurut hukum, sehingga seluruh keputusan untuk segala tindakan yang mengatasnamakan pimpinan termohon adalah merupakan tindakan yang ilegal dan tidak berdasarkan atas hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, termohon memberikan tanggapan atau jawaban sebagai berikut. 1. Bahwa lembaga pra-peradilan bukan tempat untuk menguji keabsahan atau mengoreksi proses pemilihan pimpinan termohon. Pemilihan pimpinan termohon telah diatur secara spesifik dalam pasal 30 Undang-Undang KPK. 2. Pengujian terhadap kewenangan pimpinan lembaga negara in casu pimpinan termohon bukan dalam jangkauan kewenangan lembaga pra-peradilan sebagaimana termuat dalam pertimbangan Hakim Pra-peradilan nomor 02 Fitra 2024 PN Jakarta Selatan. Untuk itu, sekali lagi kami tegaskan bahwa Hakim Pra-peradilan hanya melakukan pemeriksaan formil untuk sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi atau permintaan rehabilitasi apabila perkara tidak diajukan ke pengadilan atau terkait dengan penetapan tersangka. 3. Oleh karena itu tidak terbayangkan oleh termohon maupun bagaimana nantinya hakim tunggal pra-peradilan dalam menguji dan memeriksa keabsahan pemilihan pimpinan lembaga negara in casu pimpinan termohon. Terlebih lagi pemeriksaan dalam persidangan pra-peradilan yang hanya diberi waktu 7 hari setelah dilakukan oleh hakim tunggal. Dengan demikian, dalil permohonan pra-peradilan perkara adalah permasalahan yang tidak dapat diperkarakan dalam suatu persidangan ini. Karena itu tidak termasuk dalam ruang lingkup objek pra-peradilan. Di eksepsi tentang perubahan atau penambahan permohonan, bahwa pemohon pada hari pertama persidangan yaitu hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 telah membacakan permohonannya terhadap hakim pra-peradilan dan termohon dalam sidang pra-peradilan bukan terbuka untuk umum, bahwa dokumen permohonan yang dibacakan tersebut ternyata merupakan perubahan yang berdasarkan informasi yang mulia hakim pra-peradilan ternyata merupakan perubahan untuk yang kedua kalinya, bahwa terhadap permohonan yang telah mengalami perubahan dalam bentuk kedua kalinya tersebut termohon tanggapi sebagai berikut.
Pada prinsipnya termohon menghormati perubahan permohonan yang memang merupakan hak pemohon dalam suatu sidang perkara di pengadilan. Termohon dapat memaklumi pemohon bila mana perubahan tersebut seperti berupa renvoy, tambahan dalam suatu akta otentik yang memberikan tanda tinggal atau harus diparaf LPTI. Namun hingga persidangan pertama dengan agenda pembacaan permohonan pra peradilan yang diajukan oleh pemohon pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2025, termohon tidak mendapatkan salinan permohonan yang diajukan bersama relas pemanggilan sidang pra peradilan, baik perbaikan permohonan ke-1 maupun kedua. 3. Ternyata permohonan yang diajukan permohon pra peradilan rego pada prinsipnya telah mengubah sebagian posita dan petitum yang menjadi pokok permohonan pra peradilan. 4. Bahwa perubahan seharusnya sesuai dengan kaidah hukum pasal 127 RV yang berbunyi penggugat berhak untuk mengubah dan mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengubah pokok gugatannya. Dari ketentuan tersebut, meskipun perubahan dimungkinkan bila mana dikehendaki, namun semata-mata dimaksudkan untuk pengurangan tuntutan permohonan, tidak diperkenakan perubahan atau penambahan tersebut terkait gugatan pokoknya yang telah dimasukkan dalam petitum. 5. Bahwa oleh karena permohonan yang dibacakan pemohon pada sehari pertama sidang perkara aku merupakan perubahan yang kedua dan dengan perubahan yang signifikan meliputi pada bagian filosofis, uraian permohonan yang berubah dan menambah dalil permohonan hingga beberapa sub dan bagian termasuk penambahan pokok permohonan. Bahkan perubahan dan penambahan tersebut mengakibatkan perubahan jumlah halaman permohonan yang secara signifikan dari halaman 39 halaman hingga menjadi 49 halaman. 6. Selanjutnya bersama jawaban termohon dalam perkara aku, termohon mengajukan keberatan terhadap perubahan posita dan petitum yang dijadikan tanpa didahului pengiriman salinan permohonan pemohon pra peradilan di depan persidangan dan melalui jawaban termohon pra peradilan in casu. Bahwa perubahan permohonan yang dilakukan oleh pemohon pra peradilan tersebut tidak menerapkan asas audit terlampau untuk menjamin objektivitas penanganan yang seharusnya diperlakukan sama pada kedua belah pihak antara pemohon dan termohon, sehingga secara prosesial memiliki kedudukan yang sama. Hal tersebut akan mempengaruhi beban pembuktian termohon yang dalam menangani perkara dalam baik mengajukan beban pembuktian alat bukti maupun beban untuk meyakinkan untuk dinilai. Bahwa persoalan tidak berhenti di situ. Sebagai akibat dari perubahan penambahan kewenangan signifikan tersebut juga mempersulit dan memberikan termohon jangka waktu pra peradilan yang hanya 7 hari, membatasi gerak termohon dalam menjawab dan beri klarifikasi atas nilai yang pemohon rubah dan tambahkan tersebut. Dalam perjalanannya nanti, persidangan tidak akan berjalan secara adil dan berimbang bagi termohon karena termohon hanya punya waktu yang terbatas untuk menanggapi setiap perubahan penambahan dalil permohonan pemohon tersebut. Oleh karena itu mohon kebijakan yang mulia Hakim pra peradilan mengabulkan keberatan termohon untuk menolak permohonan perkara pra peradilan aku atau dinyatakan tidak dapat diterima. 3 Romawi, pokok perkara. A. Kronologis penanganan perkara. Yang mulia Hakim pra peradilan, sebelum memberikan jawaban atau tanggapan terhadap dalil permohonan dari pemohon, terlebih dahulu termohon akan menyampaikan kronologis penanganan perkara sampai dengan tahapan penetapan tersangka atas diri pemohon yang kami uraikan sebagai berikut. A1. Adanya penyelidikan perkara tertangkap tangan dalam dugaan tindak pidana korupsi suap di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. 1. Bahwa pada awal mulanya penyelidik termohon memperoleh informasi tentang adanya dugaan tindak pidana suap menyuap di Komisi Pemilihan Umum RI terkait dengan penetapan anggota DPR RI tahun 2019 tahun 2024. Informasi demikian diperoleh penyelidik termohon pada saat melakukan kegiatan penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlidik 134 tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di DPR RI dengan pengurusan dan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2020. 2. Berdasarkan informasi tersebut, penyelidik termohon sesuai dengan prosedur yang berlaku, kemudian melakukan telahan hingga diperoleh kesimpulan bahwa informasi tersebut valid, sehingga penyelidik termohon kemudian membuat laporan pengembangan penyelidikan yang ditujukan kepada Direktur Penyelidikan, sehingga disetujui dilakukan pengembangan penyelidikan. Maka kemudian diterbitkan surat perintah penyelidikan nomor Sprinlidik 146 tahun 2019 tanggal 28 Desember 2019 tentang penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Komisi. Ada satu hal yang membuat kita terus melaju. Untukku selalu ada Milton Sugar Free. Milton Sugar Free. Enjoy your moment.